Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga hari ini terus semangat ya, semoga sehat, agar kita bisa belajar bersama dan kalian bisa menerima materi dengan baik. Hari ini kita akan belajar materi bilangan berpangkat. Itu adalah materi kelas 9 di semester 1, bab yang pertama. Langsung saja. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N. Atau A pangkat N sama dengan A dikali A, dikali A, dikali A sampai N. Atau sebanyak N. Dengan N adalah bilangan positif. Contoh, perpangkatan 3. 3 dikali 3, dikali 3, dikali 3, dikali 3. 3-nya ada 5 kali. Jadi, perpangkatan ini kita tulis 3 pangkat 5, karena perkalian 3-nya ada 5. 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3. 3 disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 disebut sebagai pangkat atau eksponen. Kita coba contoh. Nyatakan min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2 dalam bentuk bilangan berpangkat. Bilangan pokoknya adalah min 2. Sedangkan pangkatnya kita hitung min 2-nya ada berapa kali? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali. Jadi pangkatnya adalah 4. Jadi min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2 adalah min 2 pangkat 4. Selanjutnya menghitung nilai perpangkatan. Contoh, nyatakan perpangkatan min 2 pangkat 3 dan min 2 pangkat 4 dalam bentuk bilangan biasa. Yang pertama, min 2 pangkat 3. Artinya min 2-nya kita kali sebanyak 3 kali. Min 2 dikali min 2 dikali min 2. Nah, di soalnya minta untuk dibikin atau dibuat dalam bentuk bilangan biasa. Artinya kita kalikan. Min 2 dikali min 2 hasilnya 4 dikali dengan min 2. 4 dikali min 2 hasilnya adalah min 8. Positif dikali negatif ya. Hasilnya negatif 8. Jadi min 2 pangkat 3 kalau ditulis dalam bentuk bilangan biasa hasilnya adalah min 8. Kita lanjut. Soal yang satunya, min 2 pangkat 4. Min 2 pangkat 4 artinya min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2. Min 2 kali min 2, 4. Min kali min positif ya. Dikali min 2 kali min 2, 4. 4 dikali 4 hasilnya 16. Jadi, min 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, kita akan mengingat kembali aturan PEMDAS atau aturan dalam operasi hitung bilangan. Yang pertama kali dihitung dari semua bilangan yang ada adalah bilangan yang mempunyai tanda kurung. Yang kedua dihitung yang ada pangkat dan akar. Yang ketiga kali dihitung adalah yang ada perkalian dan pembagian. Dan yang terakhir penjumlahan dan pengurangan. Masih ingat ya, ini pelajaran kelas 7 semester 1 bab 1. Nah, operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Contoh, 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Di sini ada operasi plus, ada kali, dan ada bilangan berpangkat.
Jadi yang pertama kali harus kita hitung adalah yang bilangan berpangkat. 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 5 dikali 5. 5 dikali 5 hasilnya 25. 3 ditambah 2 dikali 25. Sisa operasi penjumlahan dan perkalian. Yang pertama kali harus kita hitung adalah perkalian. Jadi 3 ditambah 2 dikali 25 hasilnya 50. 3 ditambah 50, 53. Jadi hasilnya 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2 adalah 53. Lanjut contoh yang kedua. 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Ada bilangan berpangkat, ada pembagian, ada penjumlahan, dan bilangan berpangkat. Yang pertama kali harus kita hitung adalah bilangan berpangkat. Ada 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 artinya 4 dikali 4 dikali 4. 4 dikali 4, 16. Kita kalikan lagi dengan 4, hasilnya berarti 64. Jadi 64 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2 ini 3 kali 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Jadi ditambah 9. Lanjut ada pembagian dan penjumlahan. Di antara penjumlahan dan pembagian yang harus kita hitung pertama kali adalah pembagian. Jadi 64 dibagi 8 hasilnya 8 ditambah 9. 8 ditambah 9 hasilnya 17. Sifat-sifat operasi hitung bilangan berpangkat. Ada beberapa sifat yang harus kita pelajari dan harus kita ketahui dalam menghitung bilangan berpangkat. Sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Maksudnya, apabila ada dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, ini sama-sama A ya, sama-sama A, maka pangkatnya bisa langsung kita jumlahkan. Langsung ke contoh. Contoh yang pertama, 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 5. Bilangan pokoknya sama-sama 6. Jadi, 6 pangkatnya 2 kita tambahkan dengan 5. Jadi 6 pangkat 2 ditambah 5 sama dengan 6 pangkat 7. Jadi 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 5 bisa kita tulis 6 pangkat 7. Kalau kita buktikan dengan cara biasa, 6 pangkat 2 itu 6 kali 6. Dikali 6 pangkat 5 itu 6-nya ada 5 kali ya. 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6. Coba kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Benar ya kalau kita tulis jadinya 6 pangkat 7. Sama dengan cara yang pertama. Lanjut soal yang kedua. Min 3 pangkat 2 dikali min 3 pangkat 7. Bilangan pokoknya sama-sama min 3. Jadi bisa langsung kita jumlahkan bilangan berpangkatnya. Min 3 pangkat 2 ditambah pangkat yang satunya 7. Jadi min 3 pangkat 2 ditambah 7, 9. Bisa dipahami? Kita lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua, A pangkat M buka kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Maksudnya, kalau ada bilangan berpangkat, lalu dipangkatkan lagi, maka pangkatnya bisa langsung kita kalikan. Contoh yang pertama, 6 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Artinya, 6 pangkat 2 kita kalikan saja dengan pangkat yang di luar, pangkat 3. Sama dengan 6 pangkat 2 kali 3 hasilnya 6. Kalau kita buktikan dengan cara biasa, 6 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, artinya 6 pangkat 2-nya ada 3 kali. 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2,
dikali 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 kita tulis 6 kali 6 dikali 6 kali 6 dikali 6 dikali 6. Kita hitung ada berapa pangkat bilangan 6-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, kalau kita tulis jadi 6 pangkat 6. Cara yang pertama dari sifat ini dengan cara biasa hasilnya sama kan? Nah, kita lanjut contoh yang kedua. Min 7 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4. Jadi, min 7 pangkat 3 dikali 4 sama dengan min 7 pangkat 3 kali 4, 12. Bisa dipahami? Ini mudah ya, mudah sekali malahan. Nah, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, A dikali B dipangkatkan dengan M. Jadi bisa kita tulis A pangkat M, B pangkat M. Artinya masing-masing bilangan kita pangkatkan. Contoh yang pertama, 7 dikali 3 tutup kurung pangkat 3. Artinya bisa kita tulis 7 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kita coba pakai cara yang biasa. 7 kali 3 dipangkatkan 3 artinya 7 kali 3-nya ada 3 kali. 7 kali 3 dikali 7 kali 3 dikali 7 kali 3. Nah, kita lihat 7-nya ada 1, 2, 3. Bisa kita tulis 7 pangkat 3 dikali 3-nya ada 1, 2, 3. Ada 3 kali, jadi 3 pangkat 3. 7 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Sama ya dengan sifat ini. Kita lanjut contoh soal yang kedua. 5 dikali 6 tutup kurung pangkat 4. Berarti bisa kita tulis 5 pangkat 4 dikali 6 pangkat 4. Kita lanjut ke sifat yang keempat. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi, kalau ada dua bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, terus dibagi, maka pangkatnya bisa langsung kita kurangkan. Yang pertama contohnya, 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3. Artinya bisa kita tulis bilangan pokoknya 5, pangkatnya kita kurangkan. Pangkat yang atas dikurang dengan pangkat yang bawah, atau 5 dikurang 3. Sama dengan 5 pangkat 5 dikurang 3 hasilnya 2. Kalau kita buktikan dengan cara biasa, 5 pangkat 5 berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 dikali 5 per 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 dikali 5. Nah, 5 kita bagi dengan 5 hasilnya 1. 5 ini kita bagi dengan 5 hasilnya 1. 5 ini dibagi dengan 5 hasilnya 1. 1 dikali 1 dikali 1 dikali 5 kali 5. Sisanya adalah 5 kali 5. Bisa kita tulis 5 pangkat 2. Sama juga ya hasilnya. Kita lanjut soal yang kedua. 6 pangkat 7 per atau dibagi dengan 6 pangkat 5. Berarti bisa kita tulis 6 pangkat 7 dikurang 5. Sama dengan 6 pangkat 7 dikurang 5 hasilnya 2. Sifat yang kelima, buka kurung A dibagi B, tutup kurung pangkat N. Jadi pangkatnya bisa kita keluarkan atau bilangan pokoknya sama-sama punya pangkat. Langsung saja ke contohnya yang pertama, 5 per 6 pangkat 3. Berarti bisa kita tulis 5 pangkat 3 per 6 pangkat 3. Kalau dengan cara biasa berarti 5 per 6-nya ada 3 kali ya. 5 per 6 dikali 5 per 6
dikali 5/6. Ingat, sifat operasi hitung bilangan pecahan, pembilangnya bisa kita kalikan langsung, berarti ada 3 limanya, berarti 5 pangkat 3 per penyebutnya bisa langsung kita kalikan, 6 pangkat 3. Lanjut, soal yang kedua, 3/8 pangkat 5, berarti bisa kita tulis 3 pangkat 5 per 8 pangkat 5. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komentar ya. Nanti kita akan bahas insya Allah. Lanjut, sifat yang keenam. Nah, ini kalau ada bilangan yang dipangkatkan dengan 0, berarti hasilnya adalah 1. Ini berlaku untuk semua bilangan, kecuali bilangan 0. Contoh 6 pangkat 0. 6 pangkat 0, 6 bukan 0 ya. Jadi 6 pangkat 0 hasilnya 1. Yang kedua, min 15 pangkat 0 hasilnya juga 1. Sifat yang ketujuh, A pangkat min N. Ini artinya kalau ada bilangan yang pangkatnya adalah bilangan negatif. Kalau pangkatnya negatif, itu artinya bisa kita tulis 1 per A pangkat N. Contoh, 6 pangkat min 3 bisa kita tulis 1 per 6 pangkat. Nah, pangkat negatifnya berubah jadi positif. 6 pangkat 3. Min 15 pangkat min 7. Berarti 1 per min 15 pangkat 7. Nah, yang harus diingat, yang berubah menjadi positif itu hanya pangkatnya, sedangkan bilangan pokoknya itu tetap. Jadi kalau ini min 15, hasilnya tetap 1 per min 15 pangkat 7. Lanjut, materi berikutnya, bentuk akar. Sudah pernah melihat kan, atau sudah pernah tahu bentuk-bentuk akar dalam matematika itu dilambangkan dengan, nah, seperti ini. Ini namanya akar. Akar A dibaca akar kuadrat dari A. Nilai dari akar A adalah A pangkat 1 per 2. Ingat ini, nilai dari akar A adalah A pangkat 1 per 2, atau akar A sama dengan A pangkat 1 per 2. Kalau ada N akar A, atau dibacanya akar pangkat N dari A, ini lambangnya, kan nilai dari akar pangkat N dari A adalah A pangkat 1 per N. Nih. Kalau masih bingung, kita lanjut ke contoh soal. Ada akar 5. Akar 5 berarti bisa kita tulis 5 pangkat 1 per 2. Yang kedua, akar pangkat 3 dari 5. Berarti bisa kita tulis 5 pangkat 1 per 3. Contoh berikutnya, akar pangkat 10, ini akar pangkat 10 dari 5. Berarti bisa kita tulis 5 pangkat 1 per 10. Bisa dipahami? Kita lanjut materi berikutnya. Sifat-sifat operasi bentuk akar. Nah, jadi ini juga harus diingat ya, kalau tadi sebelumnya sifat-sifat operasi hitung pada bilangan berpangkat, ini sifat-sifat operasi pada bentuk akar. Sifat yang pertama, ada B akar A ditambah C akar A, bisa kita tulis B ditambah C akar A. Jadi kalau bilangan akarnya ini sama, bilangan sebelumnya bisa kita jumlahkan. Contoh, yang pertama 5 akar 6 ditambah 9 akar 6. Ini sama-sama akar 6. Berarti akar 6-nya bisa kita tulis, lalu bilangan di depannya 5 dan 9 kita jumlahkan.
5 ditambah 9. Sama dengan 5 ditambah 9, 14 akar 6. Ingat, ini hanya berlaku untuk bilangan yang mempunyai akarnya atau bilangan akarnya sama. Kalau misalnya ada 5 akar 3 ditambah 4 akar 6. Nah, ini akar 3 dan yang ini akar 6. Maka ini tidak bisa kita jumlahkan menggunakan sifat yang ini, yang pertama. Bisa dipahami? Lanjut, 3 akar 5 ditambah 7 akar 5. Akarnya sama-sama akar 5. Nah, jadi bilangan sebelumnya bisa kita jumlahkan. 3 ditambah 7 akar 5. 3 ditambah 7, 10 akar 5. Nah, coba satu soal lagi. Soal yang ketiga. 6 akar 10 ditambah 6 akar 3. Bisa dijumlahkan atau tidak? Nah, nggak bisa dijumlahkan ya, karena ini akar 10 dan ini akar 3. Kita lanjut, akar yang kedua atau sifat yang kedua, B akar A dikurang C akar A. Nah, kalau yang tadi penjumlahan, ini pengurangan. Aturannya juga sama. Akarnya juga harus sama. Tidak boleh akarnya yang berbeda. Contoh, 5 akar 6 dikurang 9 akar 6. Berarti 5 dikurang 9 akar 6. 5 dikurang 9 min 4 akar 6. 10 akar 5 dikurang 7 akar 5. Berarti 10 dikurang 7 akar 5. 10 dikurang 7 hasilnya 3 akar 5. Bisa dipahami ya? Lanjut, sifat yang ketiga. Ada akar A dikali B atau akar AB, bisa kita pisahkan menjadi akar A dikali akar B. Contohnya yang pertama akar 125. Nah, akar 125 ini bisa kita pisahkan. Misal akar 25 dikali 5. 25 kali 5 hasilnya 125 kan? Nah, untuk mencari akar ini disarankan salah satu bilangan bisa kita akarkan atau bisa kita cari nilai akarnya. 25 ini kalau diakarkan hasilnya adalah 5 kan? Nah, kita pisahkan dulu. Akar 25 dikali akar 5. Akar 25 adalah 5 dikali akar 5. Atau bisa kita tulis 5 akar 5. Kita lanjut soal yang kedua, akar 500. Nah, kita cari dulu dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 500. Tapi salah satu bilangan itu bisa kita akarkan. Misal kita ambil 100 dikali 5. 100 dikali 5 hasilnya 500. Nah, kita pisah. Akar 100 dikali dengan akar 5. Akar 100 nilainya 10 dikali dengan akar 5. Atau bisa kita tulis 10 akar 5. Lanjut, materi yang berikutnya, notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini bisa kita sebut juga dengan bentuk baku. Notasi ilmiah dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A dikali 10 pangkat N. Dengan A itu bilangan antara 1 sampai 10. Dan N adalah bilangan bulat. Contoh, notasi ilmiah untuk 2300. Nah, bisa kita tulis 2,3 dikali 10 pangkat 3. 2,3 ini bilangan antara 1 dan 10 dan pangkatnya harus bilangan
bulat ini 10 pangkat 3. Kita lanjutkan contoh notasi ilmiah. Yang pertama untuk bilangan yang lebih atau sama dengan 10. Ingat, untuk bilangan yang lebih atau sama dengan 10 kita gunakan pangkat positif. Dan titik desimalnya kita pindahkan ke kiri. Maksudnya, lebih baik kita langsung lihat contohnya ya. Contoh yang pertama, ada bilangan biasa 8.500.000. Nah, di sini kita ingin mengubah bilangan ini menjadi bilangan dengan notasi ilmiah. Yang kita butuhkan adalah yang pertama bilangan pokok antara 1 sampai 10. Bilangan pokok ini biasanya berisi bilangan antara 1 sampai 10. Contoh, ini ada angka 8, angka 5, dan angka 0 di belakangnya. Kita ambil 8,5, karena 8,5 ini antara 1 sampai 10. Kalau kita ambil 85, ini itu lebih dari 10. Kalau kita ambil 0,85, itu kurang dari 1. Jadi yang pas adalah 8,5. Dikali 10 pangkat. Nah, untuk menentukan pangkatnya ini, yang harus kita lakukan adalah menghitung ini 0 terakhir ini sampai ke koma. Komanya ini letaknya antara 8 sama 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pangkatnya adalah 6, atau 8.500.000 ini kalau kita jadikan notasi ilmiah adalah 8,5 dikali 10 pangkat 6. Kalau masih bingung, kita lanjut ke contoh yang kedua. Ada bilangan ini 144 miliar. Kita harus mencari dulu bilangan pokok antara 1 sampai 10. Nah, ini ada 3 bilangan yang bukan 0. 1, 4, 4. Biar jadi bilangan antara 1 sampai 10, berarti komanya kita letakkan di sini. Jadi 1,44 dikali 10 pangkat. Nah, untuk menentukan pangkatnya sama seperti tadi. Kita hitung dari belakang ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, letak komanya di sini kan? Berarti menghitungnya sampai sini. 10 pangkat 11. Jadi, 144 miliar ini kalau kita jadikan notasi ilmiah adalah 1,44 dikali 10 pangkat 11. Lanjut, notasi ilmiah untuk bilangan antara 0 dan 1. Ingat, kalau bilangannya antara 0 dan 1, maka yang kita gunakan adalah pangkat negatif. Contoh, ada bilangan ini yang pertama 0,00000085. Bilangan ini antara 0 dan 1, atau sudah lebih dari 0 tapi belum sampai 1. Untuk menentukan notasi ilmiahnya sama seperti tadi, kalau yang tadi kita lihat bilangan yang di depan, sekarang kita lihat bilangan yang di belakang. Ini ada 85. Untuk jadi bilangan antara 1 sampai 10, maka kita tambahkan koma antara 8 dan 5. Jadi 8,5. Lalu, untuk menentukan 10 pangkat berapanya, kita pindahkan titik desimal ke kanan ke arah koma yang baru. Jadi komanya di sini awalnya kita pindahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 10 pangkat negatif. Ingat, kalau antara 0 dan 1 pangkatnya negatif 7. Bisa dipahami?
Kita lanjut ke contoh yang kedua. Ada bilangan 0,00000144. Sama seperti tadi, kita ambil bilangan yang di belakangnya, ada 144. Kita bikin menjadi bilangan antara 1 sampai 10. Artinya kita tambahkan koma di antara 1 dan 4. Jadi 1,44. Kenapa bukan antara 4 dan 4? Kalau antara 4 dan 4 jadinya 14,4. 14,4 ini sudah lebih dari 10. Jadi yang kita ambil 1,44 dikali 10 pangkat min. Ingat, kalau antara 0 dan 1, bilangan biasanya berarti pangkatnya min. Nah, lalu kita ingin menentukan pangkat berapa. Berarti kita pindahkan titik ini ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 pangkat min 5. Mudah sekali ya. Kita lanjut lagi. Menulis notasi ilmiah menjadi bentuk biasa. Kalau tadi ada bilangan biasa, kita ubah menjadi notasi ilmiah. Sekarang ada bilangan notasi ilmiah, kita ubah menjadi bentuk biasa. Contoh yang pertama, 2,16 dikali 10 pangkat 6. 2,16 dikali 10 pangkat 6 ini berarti 10 dikali 10-nya 6 kali kan? Nah, nolnya berarti ada 6. Tahu 1 juta. 2,16 kita kalikan dengan 1 juta. Nah, 2,16 dikali 1 juta berarti 2.160.000. Berarti 2,16 dikali 10 pangkat 6 adalah 2.160.000. Sekarang lanjut 0,14 dikali 10 pangkat min 4. Berarti 0,14 dikali 0,0001. Kita hitung, ini ada 2 angka di belakang koma, dan ini ada 4 angka di belakang koma. Artinya, hasilnya nanti itu ada 6 angka di belakang koma. Di sini 14. Berarti kita tambahkan 4 lagi angka 0. Jadi 0,14 dikali 10 pangkat min 4 adalah 0,000014. Lanjut soal yang ketiga, 15 dikali 10 pangkat min 3. Artinya 15 dikali 0,001. Ini 0 angka di belakang koma atau tidak ada angka di belakang koma, yang ini ada 3 angka. Artinya hasilnya nanti ada 3 angka di belakang koma. Ini 15 sudah ditulis di ujung, ada 2 angka, berarti kita tambahkan lagi 1 angka 0. Jadi 15 dikali 10 pangkat min 3 hasilnya 0,015. Nah, sekian penjelasan kita mengenai bilangan berpangkat pada bab 1. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.